Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Jember. Sekarang kita sampai pada subtema yang ketiga. Aku suka berpetualang. Ini adalah halaman 112. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini. Linknya ada di kolom deskripsi atau langsung tap pada channel. Ya, masuk ke dalam channel dan dicari playlistnya kelas 3 buku tematik. Oke, kita akan bahas sekarang. Aku suka berpetualang. Nah, salah satu alasan dulu Pak Ali ikut bergabung dalam Pramuka ini karena Pak Ali memang suka berpetualang sungguh, ya. Ya, Pak Ali pernah berkemah di luar ya, di mana itu, di Malang, ya, di Bendungan Selorjo. Waktu SMP, tapi SD juga pernah ya di di lapangan sepak bola waktu itu. Jadi tapi di pinggir desa, bukan di tengah desa. Suasananya alam bener bagus. Aku anggota pramuka yang suka berpetualang. Ya, berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman, gitu. Anggota pramuka senang berpetualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Ya, seperti tempat ini. Oh, ke alam liar seperti ini. Ke tempat-tempat alam ya. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk berpetualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Ya, apapun ya, kita bahasa sangat kaya, bahasa terbanyak di dunia ya Indonesia. Ya, budaya paling banyak di Indonesia. Flora fauna paling banyak, ya, yang bisa menandingi Indonesia hanya Brasil. Ya, Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah, surga di dunia ini. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasihkan. Mari kita berpetualang untuk mengenal budaya dan keindahan Indonesia. Berpetualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat berpetualang kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Ya, karena kita pasti melewati jalan, di jalan banyak rambu-rambunya. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, seperti ini. Di sini ada lampu lalu lintas, di sini ada rambu-rambu, kita bisa menyeberang di zebra cross. Ini adalah hati-hati, tanda hati-hati. Ini dilarang parkir, di sini dilarang berhenti, ya. Dilarang stop, S itu stop, P itu parkir, ya. Seperti itu. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman berpetualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Ya, merah adalah belok kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian berwarna kuning, ya, Pak Ali akan panggil warna kuning. Berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera berwarna hijau, ya, Pak Ali juga akan gunakan hijau, menunjukkan jalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang. Ya, menyenangkan sekali ya berpetualang seperti ini. Oke, nah, kita lanjutkan lagi. Nah, mari memahami rambu-rambu lalu lintas. S ya, S itu bahasa Inggris stop. Nah, kalau ada coretnya berarti dilarang. Ya, stop artinya berhenti, dilarang berhenti. P park, ya, dilarang parkir. Tanda di samping berarti kendaraan tidak boleh parkir, dicoret masalahnya ya. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam putih disebut zebra cross. Ya, jadi seperti
garis-garis pada tubuh hewan zebra seperti kuda ya, tapi ada garis-garisnya merah dan hitam dan putih. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah ini. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Ya. Oh, ini S dan P. Ya. Jadi kita bikin seperti ini ya. Oke, perilaku yang tidak sesuai. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas, lalu tuliskan yang tidak sesuai. Oke. Ya, gini ya. Oh, atau gini aja lebih mudah. Ya, ini kan warna dasarnya sudah merah ya. Ini tebel ya. Terus dikasih coret gini. Ya, terus kita pakai warna ya, yang tidak sesuai. Wah, S-nya kurang bagus. Kita mulai sini. Oke, kita tebeli sedikit. Gini ya. Yang tidak sesuai parkir kita menghentikan kendaraan di simbol ini, tidak boleh. Yang tidak sesuai menghentikan kendaraan saat melihat simbol ini atau rambu-rambu ini. Rambu-rambu ini tidak boleh ya, tidak sesuai ya. Kemudian tadi ada dilarang parkir ya, seperti ini. Kita bikin lingkaran agak tebel ya, terus kita bikin huruf P. P itu park ya, gini ya. Parkir ya, memarkir kendaraan saat padahal melihat simbol ini ya, padahal melihat rambu-rambu ini, melihat rambu-rambu ini. Ya, ini tidak boleh ya. Perhatikan gambar berikut. Rambu-rambu di atas, ada rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar di atas dan artinya. Ya di sini ya, dilarang berhenti. Kita gambar seperti tadi ya. Kita bikin lingkaran merah ya. Terus ada coretnya. Kemudian kita tulis huruf S di sini. S seperti Superman. Ada huruf S-nya. Ya. Di sini artinya dilarang. Sudah ada di sini ya. Dilarang, kendaraan dilarang berhenti. Kendaraan dilarang berhenti. Nah, kemudian kita bikin lagi ya, bikin lagi. Tadi saya lihat juga dilarang parkir ya. Nah, dilarang parkir lah di sini, dilarang parkir. Oke, kita kendaraan dilarang parkir ya. Ada keterangannya di sini, kendaraan dilarang parkir. Dilarang parkir. Parkir dan berhenti beda lah ya. Ya, kemudian ada lampu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas. Ada gini.
Nah, ini merah, kuning, merahnya yang atas apa yang bawah? Yang atas ya, merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, dan hijau. Ya. Terus kemudian dasar rambu-rambunya pakai warna kuning ya. Nah, di sininya hitam. Kita biar agak mirip ya. Nah, di sini hitam dan dasar yang lain adalah kuning. Nah, dan di sini kita arsir kuning. Oke. Ada tanda apa lagi? Zebra cross ya. Tanda zebra cross kita. Oh, ini belum kita kasih artinya, lampu lalu lintas. Lalu lintas. Terus ketika seperti ini ya, kita lihat gambarnya seperti apa ya. Ada seperti ini ya. Nah, kita lihat, kita cocokkan sudah benar. Nah, ini adalah hitam, kasih hitam di sini. Terus kemudian ada orang berjalan, ya, oke. Jadi di sini kayak stickman gitu ya. Nah, itu ya. Oke. 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 Kita lanjutkan. Udin, zebra cross. Oke. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan, ya, mematuhi peraturan. Oke. Lalu lintas, mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Banyak bendera yang ditemukan ini ditulis secara turus, atau ada yang tulis torus gitu ya. Nah, di sini setiap gini ya, 1, 2, 3, 4 terus dicoret gini 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi setiap satu bendel itu isinya 5. 5 tambah 2 kan 7 ya, ini memudahkan ya, memudahkan kita. Laporan tersebut disajikan dalam bentuk diagram laporan, dalam bentuk diagram yang terlihat seperti ini, ada 4, 7, dan 3 ya. Nah, di sini pada diagram batang namanya. Di sini adalah, ini namanya tabel ya, tabel. Kalau ini namanya adalah diagram batang. Batang. Sama, di sini adalah 4 sampai 4 ya, 4. Terus di sini sampai 7. Nah, di sini sampai 3 saja. Ya. Di sini merah, kuning, hijau. Nah, ini menunjukkan banyaknya bendera. Nah, ini namanya diagram batang. Ya. Bar diagram. Coba wawancarai 10 orang temanmu, cari tahu banyak temanmu yang sudah mengenal rambu-rambu berikut ya. Simbol rambu lalu lintas misalnya, yang ini banyak teman yang sudah mengetahui. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, 5. Ini garisnya misalnya ada 7, 6, 7. Oh, berarti ada 7 orang ya, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8. Oh, berarti di sini 10. Seperti itu ya. Ya, misalnya di sini ini 5, itu 2, 3, 4, 5, terus itu 2, 3, 4,
5O berarti ada 15 yang tahu gitu ya cara menghitungnya pakai torus. Ini contoh ya. Ya, kalian harus tanya teman mana yang sudah tahu, lalu sajikan wawancaramu dalam bentuk diagram. Ternyata ya yang mengerti tentang parkir ya ini ada berapa tadi? Yang mengerti tentang parkir ada 7, 10 dan 15 ya. 7, 10 dan 15. Wah, ini jangan 15 deh kalau gitu. Mentoknya 10. Di sini kita kurangi saja. Nah, ini jadi 8 atau 5 aja. 5 aja ya. Ini kita kurangi. Jadi 7, 10 dan 5. Ya. Jadi nanti gambarnya di sini nanti akan 7 sampai 7. Ya, 7. Ya. Seperti ini diagram batangnya. Terus di sini sampai 10. Kalian bikin seperti ini. Nah, ini diagram batangnya. Terus ini cuma 5 saja. Ternyata ada 5 orang yang memahami. Seperti ini diagram batang ya. Oke, ada banyak kendaraan di jalan. Ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil, ada motor, ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Kita singkat SIM. Surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Perhatikan gambar di samping. Ya, kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Wah, ada gambar-gambarnya ya. Keren. Talarat gitu ya kalau lewat. Jangan ya, itu berbahaya. Nah, hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik, ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Ya, ini berhias titik-titik. Ya, di sini terlihat ada titik-titik ya. Contoh benda seni ya berhias garis sebagai berikut. Ini garis-garis. Oh, ikannya garis-garis ya kayak zebra. Oke. Coba kamu menghias gambar bus di bawah ini ya setelah menggunakan titik, garis dan titik agar lebih menarik. Ya, misalnya dihias seperti ini ya, dikasih garis-garis, ya, dikasih titik-titik, ya, misalnya. Ini atau boleh juga biasanya ada apa ya, kesan api gitu. Anak-anak itu biasanya suka yang aneh-aneh gitu ya. Gini. Ini contoh aja ya. Terus dikasih seperti ini. Maaf ya. Coba kamu menghias gambar bus di bawah ini gunakan garis dan titik agar lebih menarik. Ya. Kayak gini kan lebih menarik ya. Dikasih garis-garis dan titik-titik. Kalian bisa berkreasi apa saja sih pada intinya ya. Oke, ini kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran 1. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengenalkan tata cara menyeberang jalan. Ya, kita akan bahas pembelajaran 2 di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.